Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Di sini kami akan mendiskusikan tentang tindak pidana. Tindak pidana itu apa sih? Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu tindak pidana, macam-macam tindak pidana, dan seperti apa sih contoh kasus yang beredar di zaman sekarang ini. Karena kan tindak pidana di Indonesia ini lagi marak-maraknya nih. Nah, mari kita akan dengarkan bersama-sama. Mas, tindak pidana menurut pendapat Anda itu bagaimana? Menurut pendapat saya mengutip dari pendapatnya Mulyatno, yang dimana Mulyatno ini mendefinisikan tindak pidana itu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Baik. Kalau untuk Masnya, tindak pidana itu bagaimana, Mas? Kalau saya mengutip dari pendapatnya Simon ya. Jadi tindak pidana itu adalah perbuatan manusia, yang mana perbuatan itu melawan hukum. Nah, lalu perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang diatur oleh undang-undang. Mungkin seperti itu. Baik. Mungkin penjelasan dari teman-teman kita apa sih tentang tindak pidana itu mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman. Mari kita akan mendiskusikan lebih dalam lagi tentang macam-macam tindak pidana dan contoh kasus tindak pidana yang sering beredar di Indonesia sekarang ini. Baik, tadi kan sudah dijelaskan nih oleh teman-teman mengenai pengertian tindak pidana. Nah, yang saya pahami ya tentang tindak pidana itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama tentang tindak pidana kejahatan, yang kedua tindak pidana pelanggaran, yang ketiga tindak pidana disengaja, dan yang terakhir tindak pidana dengan tidak sengaja. Nah, di sini kami memfokuskan untuk 1 hour later. Di sini kami akan mengaitkan tentang yang sedang marak di zaman sekarang, yaitu tentang tindak pidana kejahatan, yaitu percobaan pencurian sepeda motor. Nah, menurut Masnya nih, bagaimana tentang percobaan pencurian sepeda motor itu, Mas? Gini ya, saya berpikir bahwa tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor itu merupakan tindakan yang sangat tidak baik, karena kan itu sudah termasuk kriminal sekali. Nah, yang saya pahami tentang tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor ini tentang seseorang yang mencoba untuk mencuri sepeda motor, namun ketahuan atau kepergok keciduk sama warga, jadi untuk melakukan pencurian tersebut. Itu yang saya pahami. Baik. Untuk Masnya bagaimana tentang pendapat Masnya tentang tindakan kejahatan pencurian sepeda motor, Mas? Kalau tentang pencurian sepeda motor ya, terutama kalau saya sebagai korban dari pencurian tersebut, mungkin saya sangat sedih ya, sangat terganggu karena barang-barang saya tidak aman di rumah itu. Mungkin di negara kita kan sudah ada tentang undang-undang yang berlaku, mungkin agar pihak kepolisian bisa menindak tegas pelaku pencurian motor tersebut, sehingga kawasan kita menjadi lebih aman. Mungkin seperti itu. Oke, ini kan sudah membahas tentang percobaan tindak pidana kejahatan, khususnya percobaan pencurian sepeda motor. Saya masih belum paham tentang percobaan pencurian sepeda motor ini. Kira-kira percobaan pencurian sepeda motor ini ada pasalnya nggak? Kalau untuk pencurian sepeda motor ya, sebenarnya kalau untuk pencuriannya, Mas, ini sudah diatur oleh KUHP, Mas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu ada di dalam pasal 362 sampai 363. Cuman di 363 itu ada beberapa ayat, tergantung perbuatannya. Semisal kalau dilakukan di malam hari, itu terkena pasal 363 ayat 2 KUHP. Apabila dilakukan lebih dari 1 orang atau 2 orang, itu
ke pasal 363 ayat 4. Begitu Mas. Tadi kan tentang pencurian. Terus ini kan masalahnya percobaan. Nah, kalau percobaan itu ada pasalnya juga nggak? Oh, ada. Jadi tentang apa pasal tindak pidana itu diatur dalam KUHP pasal 53, yang mana pelakunya itu pertama harus memiliki niat untuk One hour later. mengenai tindak pidana percobaan pencurian itu. Jadi tindak pidana percobaan itu telah diatur dalam KUHP pasal 53. Nah, yang mana di situ dijelaskan bahwasannya pelaku itu harus memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, pelaku telah melakukan permulaan dalam melakukan kejahatan tersebut. Dan yang ketiga, pelaku tersebut tidak sampai selesai melakukan kejahatan tersebut disebabkan oleh orang lain. Jadi, seperti itu. Dan mengenai hukumannya, jadi hukuman yang dikenakan itu maksimum pidana pokok yang dikenakan itu sepertiganya dari jumlah maksimum pidana pokok tersebut. Kalau misalkan digabungkan antara percobaan dengan pasal tindakan itu ada apa? Maksudnya itu kira-kira ada nggak? Ada Mas. Jadi kalau semisal ya melakukan percobaan pencurian sepeda motor itu bisa dikaitkan. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa hukum itu dijungtukan. Artinya itu dikaitkan. Contoh nih, semisal pencurian sepeda motor percobaan nih. Percobaan itu ada di dalam pasal 53 KUHP. Itu dijungtukan dengan pasal 363 KUHP. Itu Mas. Ada pasalnya. Ada Mas. Berarti pasalnya udah jelas ya. Sudah jelas Mas. Itu sudah tertuang dalam KUHP. Wah, barusan kita sudah membahas tentang percobaan nih, tindakan pidana pencurian sepeda motor ya. Sebenarnya kalau berupa teori atau materi kayaknya kita kurang paham deh. Bagaimana kalau kita bikin ilustrasi tentang pencurian sepeda motor? Gimana? Seru gak? Boleh. Seru kayaknya ya. Seru gak ya? Kira-kira mau bikin kapan nih kita? Besok juga bisa atau enggak nanti juga bisa. Malam aja kali. Oh ya malam ya, soalnya kan ada tertuang juga nih dalam pasal 363 ayat 3 nih tentang pencurian sepeda motor di malam hari nih. Boleh kali ya malam ya? Boleh. Bagus. Kalian penasaran nggak untuk contoh kasus atau ilustrasi ini videonya? Kalau kalian penasaran, tonton video berikut ini ya. Baik teman-teman semuanya, barusan adalah video tentang tindakan pidana yaitu percobaan pencurian pada malam hari. Oh ya teman-teman, itu adalah video ilustrasi ya. Tolong jangan dilakukan di dalam dunia nyata, karena itu adalah suatu tindakan yang dapat dipidana. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.